Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu melalui program renungan harian ini. Dan saat ini kita akan berbicara soal pengalaman berjalan bersama Tuhan. Saudara pasti punya pengalaman yang menyenangkan dengan Tuhan, khususnya ketika apapun yang kita butuhkan dipenuhi oleh Tuhan. Misalnya, kalau sakit, Dia memberi kesembuhan. Tidak punya pekerjaan, tiba-tiba kita diberi pekerjaan. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Tapi apakah dapat disebut pengalaman yang menyenangkan kalau Tuhan menyuruh kita untuk berhenti melakukan apapun yang kita senangi? Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan dan saudara merasa tersindir atau mungkin juga sakit hati dan akhirnya muncul rasa marah di dalam hati, bisakah kita katakan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menegur Anda untuk berhenti melakukan apa yang Anda senangi? Yang dalam pandangan Tuhan, sesungguhnya hal itu akan mencelakakanmu atau mungkin akan membinasakanmu. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi ketika kesalahan kita dinyatakan atau kita dikritik, tiba-tiba muncul dalam hati perasaan terancam, perasaan tidak suka, atau malah rasa marah yang membutuhkan pelampiasan muncul di hati kita. Ketika perasaan seperti itu muncul di hati Kain, dalam cerita Kain dan Habel bisa dibaca kisah ini yang tertulis dalam Kejadian pasal 4. Tuhan berfirman begini kepada Habel, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita harus akui, saudara, bahwa tidak mudah bagi kita untuk menguasai hati yang lagi terluka, hati yang lagi marah. Apalagi kalau bercampur dengan perasaan benci. Sangat tidak mudah bagi kita. Dan Tuhan tahu bahwa memang tidak mudah kita menguasai hati kita dalam keadaan seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita menguasai hati kita. Dan kemudian Dia menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Tidak mudah memang. Semua itu bergantung pada kebutuhan kita akan Tuhan, kerinduan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita sangat membutuhkan Tuhan, maka dalam pemberian diri kita, Roh Kudus akan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Tujuannya semua adalah supaya kita mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang indah tidak hanya ditemukan pada saat kebutuhan kita terpenuhi, tetapi pada saat Dia mendidik kita untuk keluar dari berbagai kesalahan, berbagai tingkah laku yang tidak benar, maka sesungguhnya itu adalah pengalaman yang paling indah dalam hidup ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.